warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Imama dengan NIM 220760015. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai relasi tabel. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu kita akan melakukan CRUD pada jurusan, kemudian kita akan membuat make model dan migration pada jurusan. Nah, kita bisa lakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita buka new terminal, kemudian kita ketikkan PHP Artisan Make Model jurusan. Nah, setelah kita buat, nanti akan muncul bagian model jurusan. Karena pada praktikum sebelumnya saya sudah melakukan langkah-langkahnya, maka nanti kita bisa lihat pada bagian migration yang ada pada jurusan. Nah, di sini nanti sudah ada itu ini. Nah, pada bagian ini nanti sudah ada bagian migration untuk jurusan. Nah, pada bagian migration untuk jurusan ini, seperti yang ada pada job sheet, itu kita tambahkan field untuk membuat tabel jurusan dengan bagian yang ini. Nah, kita tambahkan bagian yang ini. Kemudian, langkah berikutnya yaitu kita akan menambahkan migration pada bagian mahasiswa. Kita tambahkan untuk bagian jurusan di tempat mahasiswa, bagian ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan relasi one to many pada folder model jurusan. Kita ambil model, lalu kita pilih jurusan. Nah, di sini kita tambahkan seperti yang ada pada job sheet. Bagian ini kita tambahkan. Lalu setelah itu, pada bagian model mahasiswa kita tambahkan juga relasi many to one menggunakan Eloquent. Pada bagian mahasiswa ini kita tambahkan juga untuk relasinya ini untuk bagian jurusan. Nah, lalu berikutnya kita akan membuat perintah untuk melakukan migrate fresh. Itu sudah saya lakukan pada langkah praktikum sebelumnya. Itu kita bisa masukkan perintah pada terminal PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, setelah selesai kita lakukan PHP Artisan Migrate Fresh, lalu kita hapus dulu yang bagian create migration mahasiswa tadi. Kemudian kita buatkan migration yang baru. Lalu kita isikan field pada bagian mahasiswa yang sebelumnya. Jadi pada bagian mahasiswa itu ada tampilan seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi bagian jurusan yang tadi. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, kita lakukan kembali perintah migrate fresh lagi. Lalu kita akan membuat CRUD pada tabel jurusan. Nah, CRUD pada tabel jurusan ini kita lakukan seperti yang sudah kita buat tadi. Yang pertama kita buat jurusan kontrolernya dulu. Nah, nanti setelah kita buat jurusan kontroler, kita bisa cek pada bagian kontroler ini sudah masuk bagian jurusan kontroler. Nah, kita isikan untuk bagian jurusan kontroler itu sesuai dengan yang ada pada modul. Kita masukkan ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat view baru untuk bagian pack jurusan. Kita bisa ambil pada bagian view.
view kita bikin yang baru itu ada jurusan, lalu kita bikin bagian create, edit, kemudian bagian index. Nah, untuk bagian index itu isinya akan seperti berikut. Untuk isi bagian index, kita ikuti yang ada pada modul. Kemudian kita buat juga pada bagian create. Kita buat pada bagian create seperti ini. Lalu pada bagian edit. Nah, ini untuk bagian edit. Kemudian langkah yang berikutnya itu kita akan membuat route controller. Kita bisa lihat pada bagian web.php. Kita close dulu saja. Nah, pada bagian web.php ini kita buat itu untuk route untuk bagian controllernya. Kita tambahkan seperti ini. Jika sudah, kita akan mengubah bagian pada sidebarnya. Itu kita bisa lihat pada bagian layout. Pada bagian layout kita lihat bagian sidebar. Nah, pada bagian sidebar ini kita tambahkan untuk bagian jurusan. Oke, setelah kita tambahkan bagian jurusan, kemudian kita beralih lagi ke bagian kita lihat dulu hasilnya pada bagian sidebar yang sudah diubah tadi. Kita jalankan. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa SAM pipi kita sudah aktif. Kita hidupkan dulu SAM pipinya. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi. Kita lakukan PHP Artisan Serve. Kemudian kita masuk ke halaman yang sudah diberikan. Kita login. Nah, pada bagian dashboard itu sudah masuk jurusan seperti yang sudah kita ubah di sidebar tadi. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu kita akan mengedit bagian controller mahasiswa. Controller yang mahasiswa kita edit, kita tambahkan untuk bagian update jurusan. Kemudian kita tambahkan juga di bagian validate ini kita tambahkan jurusan. Nah, jika sudah selesai pada bagian itu, kita lanjut ke bagian edit text yang black pada bagian mahasiswa. Kita ambil lagi ke view, kita ambil mahasiswa, kita ambil bagian index terlebih dahulu. Nah, pada bagian indeks ini juga kita tambahkan untuk bagian jurusan. Lalu pada bagian create kita tambahkan juga untuk jurusannya. Akan bagian edit untuk jurusan. Lalu kita dan pada bagian edit kita juga menambahkan untuk pemilihan jurusan pada bagian create mahasiswa tadi. Oke, jika sudah selesai pada bagian kita buatkan. Lalu pada bagian editnya juga kita buatkan. Nah, kemudian kita akan melihat hasilnya untuk CRUD pada bagian dashboardnya ya. Kita akan lihat tampilannya seperti ini nanti. Nah, pada bagian jurusan tampilannya akan seperti ini.
Oke, kita coba tambahkan data. Kita tambahkan nama jurusan. Nah, dia akan tersimpan teknik sipil. Kemudian kita lihat pada bagian mahasiswa. Kita masukkan, tambahkan data. Kita masukkan NIM. Kita masukkan nama. Kita pilih jurusannya. Lalu kita pilih jenis kelamin serta masukkan alamat. Kita save, maka dia akan otomatis tersimpan pada bagian ini. Nah, kita bisa uji untuk bagian edit. Kita tambahkan di sini, kita ubah. Nah, seperti ini ya tampilannya. Berarti yang bagian jurusan tadi sudah berhasil kita tambahkan. Baik, berikutnya itu untuk bagian evaluasi. Kita akan membuat CRUD untuk bagian dosen pembimbing yang berelasi kepada tabel mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya itu sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita langsung saja melihat pada praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu kita buat juga seperti tadi, kita buat migration untuk bagian dosen pembimbing. Kita buat migrationnya untuk bagian dosen pembimbing. Nah, untuk bagian dosen pembimbing, kemudian setelah kita buat migrationnya seperti ini, kita buat juga bagian make modelnya untuk bagian dosen pembimbing. Kita isikan dosen pembimbing, lalu kita buat untuk bagian kontrolernya di dosen pembimbing. Nah, kita buat bagian kontroler. Kemudian kita akan melakukan relasi. Sebelum kita melakukan relasi, itu kita buat terlebih dahulu bagian dosen pembimbing di view. Ada bagian indeksnya. Ini untuk bagian indeks. Kemudian bagian create. Lalu bagian edit. Nah, jika sudah selesai kita isi bagian tersebut, kita buat rootnya kita lihat di bagian web.php. Nah, kita buat root untuk dosen pembimbing. Ini kita buat rootnya. Nah, setelah selesai membuat bagian rootnya, kita bisa membuat relasi itu pada bagian mahasiswa. Itu bagian indeksnya kita tambahkan lagi itu untuk bagian dosen pembimbing. Kemudian pada bagian edit juga kita tambahkan untuk bagian dosen pembimbing. Lalu pada bagian create kita tambahkan juga untuk bagian dosen pembimbing. Nah, setelah selesai kita masuk kepada bagian mahasiswa controller, dimana di sini kita tambahkan juga update untuk dosen pembimbing, edit untuk dosen pembimbing, kemudian peralihan untuk dosen pembimbing. Nah, setelah diubah, kita ubah pada tampilan sidebar, kita tambahkan pada bagian sidebar, kita tambahkan itu untuk bagian dosen pembimbing. Ini untuk bagian dosen pembimbing. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan data.
masukkan nama dosen, misalkan nama dosennya ini kita tambahkan. Nah, kemudian kita bisa lakukan edit. Lalu kita bisa hapus salah satunya. Nah, kemudian kita lihat relasinya pada tabel mahasiswa. Misalkan kita tambahkan di sini data. Kita masukkan NIM, kemudian jurusan, lalu nama dosen pembimbing, jenis kelamin, lalu alamat, kita simpan. Nah, dia sudah tersimpan pada bagian mahasiswa. Nah, mungkin hanya sekian hasil praktikum saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.